Dari akselerator partikel sepanjang 17 mil hingga observatorium luar angkasa seukuran lapangan sepak bola. Berikut adalah 7 mesin raksasa yang memberikan dampak yang sama besarnya terhadap cara kita membangun, cara kita mengamati alam semesta, dan cara kita mengangkat roket ke luar angkasa. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tradino. Dikembangkan selama lebih dari 1 dekade, robot bernama Tradino kini dinobatkan sebagai robot berjalan paling besar di dunia dalam Guinness Book of Records 2014. Robot berwujud naga yang dikembangkan oleh Zollner Electronic AG di Jerman itu memiliki berat mencapai 11 ton, panjang 15,5 meter, dan rentang sayap mencapai 12 meter. Tradino berasal dari kata tradition dan innovation, merupakan robot yang dibuat untuk tujuan hiburan. Robot ini digerakkan dengan mesin turbo diesel berkapasitas 2 liter. Robot berkaki 4 dan mampu mengepakkan sayap ini menggantikan bintang sebuah hiburan rakyat Jerman berusia 500 tahun, Drachenstich, yang dipentaskan setiap Agustus di Furt im Wald. Robot ini menggantikan model sebelumnya yang telah digunakan selama 35 tahun, yang memerlukan 4 orang untuk mengoperasikannya. Proyek pengerjaan Tradino dimulai sejak tahun 2007. Begitu masifnya robot ini, Zollner harus mendesain kendaraan secara khusus untuk memindahkannya. La Princesse. La Princesse adalah laba-laba mekanik raksasa sepanjang 15 meter dengan berat lebih dari 37 ton. Ini dirancang dan dioperasikan oleh perusahaan seni pertunjukan Perancis, La Machine. Laba-laba itu dipamerkan di Liverpool, Inggris, sebagai bagian dari perayaan Ibu Kota Kebudayaan Eropa tahun 2008. Pada tahun 2009, La Princesse dipamerkan di Yokohama, Jepang. Sebagai bagian dari peringatan 150 tahun pembukaan Pelabuhan Yokohama. Antonov An-225 Mriya. Rusia awalnya memiliki saingan terhadap program pesawat ulang-alik AS, pesawat ruang angkasa bersayap yang dapat digunakan kembali yang disebut Buran, dan pada tahun 1980. Mereka mengembangkan An-225 Mriya untuk mengangkutnya. Dengan lebar sayap sebesar patung Liberty, bobot 640 ton, 6 mesin, dan kemampuan mengangkat ke udara hampir 0,5 juta pon. Ini adalah pesawat terpanjang dan terberat yang pernah dibuat. Mriya pertama kali terbang pada tahun 1988. Dan sejak Buran dihentikan pada tahun 1990 setelah hanya 1 penerbangan, karena pecahnya Uni Soviet dan bukan karena kemampuan pesawat, An-225 hanya digunakan sesekali. International Space Station. Stasiun luar angkasa internasional adalah mesin yang sangat efisien, dilengkapi dengan instrumentasi dan peralatan pendukung kehidupan, yang telah membuat manusia tetap hidup di lingkungan orbit rendah bumi yang tidak ramah sejak tanggal 2 November tahun 2000. Ini adalah satelit terbesar yang mengorbit bumi yang dibuat oleh manusia. Komponen utama dikirim ke ruang angkasa selama periode 2 tahun, namun pembangunannya perlahan berlanjut selama dekade terakhir. Dengan para astronot menambahkan Laboratorium Sains Columbus dan Modul Sains Jepang. Modul pertama, Zarya, hanya berukuran 12 meter x 3 meter, sekarang, ISS berukuran 108 meter x 73 meter. Sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola. Stasiun tersebut saat ini memiliki volume bertekanan sekitar 32.333 kaki kubik yang dapat digunakan oleh kru. Luas tersebut hampir sama dengan Boeing 747, meskipun sebagian besar ruang ISS digunakan oleh peralatan. 3. National Ignition Facility. 3 lapangan sepak bola bisa muat di dalam fasilitas pengapian nasional,
yang menyimpan laser terbesar, paling energik, dan paling presisi di dunia, yang juga memiliki keunggulan sebagai instrumen optik terbesar di dunia. NIF, yang membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk dibangun dan dibuka pada tahun 2009, terletak di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di Livermore, California. Lasernya digunakan untuk menciptakan kondisi yang mirip dengan yang ada di inti bintang dan planet raksasa, sehingga membantu para ilmuwan memperoleh pemahaman tentang wilayah alam semesta ini. NIF juga digunakan untuk mencapai tujuan fusi nuklir. Jika kita dapat memecahkan kode reaksi yang menggerakkan bintang ini, kita akan mencapai energi bersih tanpa batas untuk planet kita. Dua, Crawler Transporter Rocket. Dibangun pada tahun 1965, kendaraan pengangkut NASA adalah 2 kendaraan terbesar yang pernah dibuat. Masing-masing berbobot 2.400 ton dan membakar 150 galon solar per mil. Sebaliknya, rata-rata semi-truk melaju sekitar 6,5 mil per galon. Tugas pertama kendaraan ini adalah memindahkan roket Saturn V yang membawa kita ke bulan dan tingginya mencapai 35 lantai jika sudah selesai dibangun dari gedung perakitan kendaraan yang besar. Perjalanan sejauh 4,2 mil merupakan perjalanan yang lambat. Pengangkut melakukan perjalanan dengan kecepatan 1 mil per jam untuk memastikan roket besar tidak terjatuh. Sejak pengorbit dihentikan, mesin yang sudah lama bertugas ini sekali lagi digunakan untuk mengangkut peluncuran luar angkasa NASA yang baru. Sistem SLS yang setinggi 38 lantai. Menjadi roket terbesar yang pernah dibangun jika sudah siap, diharapkan dalam beberapa tahun, jadwal waktunya berubah-ubah karena masalah anggaran. 1. Large Hadron Collider. Large Hadron Collider, sebuah akselerator partikel yang terletak di CERN di luar Jenewa, Swiss, adalah mesin terbesar di dunia. Ia memiliki keliling hampir 17 mil dan membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk membangunnya. Tabung LHC adalah ruang hampa. Magnet superkonduktor memandu dan mempercepat 2 berkas partikel berenergi tinggi yang bergerak berlawanan arah hingga mendekati kecepatan cahaya. Ketika sinar bertabrakan, para ilmuwan menggunakan data tersebut untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan paling mendasar dalam fisika dan hukum yang mengatur alam semesta tempat kita tinggal. Sejak LHC didirikan pada tahun 2008, para ilmuwan telah membuat banyak penemuan inovatif, termasuk menemukan partikel Higgs boson yang dulunya merupakan teori. Partikel Tuhan yang membantu memberi massa pada partikel lain. Para ilmuwan telah mengejar Higgs boson selama 5 dekade. Penemuan ini menjelaskan perkembangan awal alam semesta, termasuk bagaimana partikel memperoleh massa setelah Big Bang. Para ilmuwan sedang mengerjakan penerus LHC, yang akan berukuran 3 kali lipat dan 7 kali lebih kuat.